Bayangkan kamu sedang berdiri di sebuah tempat yang super luas. Di depan kamu ada hutan lebat yang seolah tidak ada ujungnya. Di bawah tanahnya tersimpan emas, nikel, batu bara, minyak, gas, dan berbagai mineral langka. Di lautnya berenang jutaan ikan. Di tanahnya tumbuh ribuan jenis tanaman. Kalau tempat itu adalah sebuah perusahaan, mungkin perusahaan itu sudah jadi perusahaan terkaya di dunia. Tapi masalahnya, tempat itu bukan perusahaan. Tempat itu adalah Indonesia. Negara yang sering kita keluhkan. Ekonomi lagi susah. Harga naik terus. Kerja kok susah banget. Padahal kalau dilihat dari kekayaan alamnya, Indonesia itu ibarat orang kaya yang punya rumah besar, mobil banyak, tapi kadang lupa di mana kunci berangkasnya. Pertanyaannya sekarang, seberapa kaya sebenarnya alam Indonesia? Dan yang lebih penting, kalau memang kaya banget, kenapa kita masih punya banyak masalah ekonomi? Hari ini kita akan membahas semuanya. Mulai dari hutan, laut, tambang, sampai fakta yang mungkin bikin kamu bilang, "Lah, ternyata segila itu ya kekayaan Indonesia." Negara yang terlalu kaya. Indonesia adalah negara dengan 17.000 lebih pulau. Hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Tanam cabai, jagung, kelapa, kopi, kakao, bahkan durian yang kalau jatuh bisa bikin helm retak. Nah, Indonesia itu ibarat kebun raksasa. Hutan Indonesia, paru-paru dunia. Indonesia punya salah satu hutan tropis terbesar di dunia. Hutan Indonesia luasnya sekitar 90 juta hektar. Untuk hutan ini hidup ribuan spesies. Orang-utan, harimau, gajah, badak, dan berbagai hewan unik. Saking kayanya biodiversitas Indonesia, ilmuwan sering menemukan spesies baru. Hutan ini juga menghasilkan kayu, rotan, damar, tanaman obat, dan yang paling penting, oksigen. Makanya Indonesia sering disebut sebagai salah satu paru-paru dunia. Tapi tentu saja ada masalah. Karena kalau hutannya terlalu kaya, orang-orang jadi tergoda menebangnya. Laut Indonesia, supermarket ikan terbesar. Sekarang kita pindah ke laut. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luas laut Indonesia sekitar 3,2 juta km. Di laut ini hidup lebih dari 3.000 spesies ikan, 600 spesies karang, berbagai hewan laut langka. Kalau kamu menyelam di laut Indonesia, kemungkinan besar kamu akan melihat lebih banyak ikan daripada di akuarium mall. Indonesia juga termasuk produsen ikan terbesar di dunia. Beberapa hasil laut utama: tuna, udang, kepiting, rumput laut. Rumput laut bahkan jadi komoditas besar. Lucunya, banyak orang Indonesia makan rumput laut hanya kalau lagi makan sushi. Padahal rumput laut kita diekspor ke seluruh dunia. Ironisnya, kadang nelayan kita masih hidup pas-pasan. Jadi lautnya kaya. Api yang di laut belum tentu ikut kaya. Tambang, harta karun di bawah tanah. Kalau kekayaan hutan dan laut saja sudah gila, tunggu sampai kita bicara tentang tambang. Di bawah tanah Indonesia tersimpan berbagai mineral penting. Contohnya, emas. Indonesia punya salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tambang itu ada di Papua. Namanya adalah tambang milik perusahaan Freeport-McMoRan. Tambang ini menghasilkan emas, tembaga, perak. Setiap tahun nilainya bisa mencapai miliaran dolar. Kalau kamu pernah kehilangan cincin emas, kemungkinan besar emasnya tetap lebih sedikit dibanding emas di tambang ini. Nikel. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Dengan berkembangnya mobil listrik, permintaan nikel meningkat tajam. Perusahaan seperti Tesla bahkan sangat membutuhkan nikel untuk baterai mobil listrik. Artinya, Indonesia punya bahan penting masa depan energi dunia. Batu bara. Indonesia juga termasuk eksportir batu bara terbesar di dunia. Negara seperti Cina, India, Jepang,
Mengimpor batu bara dari Indonesia untuk pembangkit listrik. Batu bara Indonesia bahkan sering dianggap lebih berkualitas dibanding beberapa negara lain. Tanah Indonesia, surga pertanian. Indonesia berada di daerah tropis. Artinya, matahari sepanjang tahun. Hujan cukup. Tanah subur. Kondisi ini membuat Indonesia cocok untuk berbagai tanaman. Contohnya, sawit. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Minyak sawit dipakai untuk makanan, kosmetik, sabun, biodiesel. Kalau kamu makan mie instan, besar kemungkinan minyaknya berasal dari sawit Indonesia. Kopi. Indonesia juga terkenal dengan kopi. Beberapa kopi terkenal dunia berasal dari Indonesia. Gayo, Toraja, Mandailing. Bahkan ada kopi yang sangat terkenal. Kopi luwak. Kopi yang prosesnya melibatkan, kotoran luwak. Kalau kamu belum tahu ceritanya, intinya luwak makan buah kopi, lalu bijinya keluar lagi. Dan entah kenapa, manusia berpikir, sepertinya ini ide bagus untuk diminum. Manusia memang kreatif. Kadang terlalu kreatif. Biodiversitas gila-gilaan. Indonesia adalah salah satu negara dengan biodiversitas terbesar di dunia. Banyak spesies hanya ada di Indonesia. Contohnya, komodo, orangutan, cendrawasih. Komodo bahkan menjadi hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Kalau dinosaurus punya sepupu jauh yang masih hidup, kemungkinan besar dia tinggal di Indonesia. Hewan ini bisa ditemukan di Taman Nasional Komodo National Park. Tempat ini juga menjadi salah satu destinasi wisata terkenal dunia. Kenapa kita tidak jadi negara terkaya di dunia? Jawabannya tidak sederhana. Ada banyak faktor. 1. Pengelolaan. Kekayaan alam tidak otomatis membuat negara kaya. Contoh negara yang kaya sumber daya tapi ekonominya tidak stabil cukup banyak. Ini sering disebut sebagai resource curse. Atau dalam bahasa sederhana, punya banyak harta, tapi bingung mengelolanya. 2. Korupsi. Masalah lain adalah korupsi. Kalau uang dari sumber daya alam tidak sampai ke masyarakat, yang kaya hanya segelintir orang. 3. Nilai tambah. Banyak sumber daya alam Indonesia dijual dalam bentuk mentah. Misalnya, nikel mentah, batu bara mentah, hasil laut mentah. Padahal kalau diolah menjadi produk jadi, nilainya bisa berkali-kali lipat. Jadi, seberapa kaya sebenarnya alam Indonesia? Jawabannya, sangat kaya. Indonesia punya hutan raksasa, laut luas, tambang melimpah, tanah subur, biodiversitas luar biasa. Tapi kekayaan alam hanyalah alat. Yang menentukan masa depan negara bukan hanya sumber daya, melainkan bagaimana manusia mengelolanya. Karena dalam sejarah dunia, banyak negara kaya sumber daya gagal. Dan banyak negara miskin sumber daya justru berhasil. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan lagi, seberapa kaya alam Indonesia? Tapi, seberapa pintar kita memanfaatkannya? Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa komen, like dan subscribe channel kami, agar kami bisa terus memberikan konten edukatif lainnya. See you and bye-bye. Mago.